Halo sobat bagus semuanya, ketemu lagi, gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat, pekerjaan juga lancar hingga rezekinya berlimpah ruah, amin. Oke sobat bagus, dalam kesempatan kali ini saya akan mereview atau mengajak sobat bagus untuk semua untuk jalan-jalan di salah satu gang jalan di Lasem Rembang, di mana di situ ada sebuah rumah unik berarsitektur Cina kuno. Dari depan rumah ini memang tertutup oleh tembok besar yang membatasinya dari jalan desa. Namun ketika masuk ke dalam, terhampar halaman luas dan rumah kuno di tengahnya. Rumah kuno di tengahnya. Oleh masyarakat sekitar, rumah ini terkenal dengan sebutan Lawang Ombo. Nah, konon Lawang Ombo dibangun pada akhir abad ke-18. Pemiliknya merupakan seorang pejabat rendah asal Cina bernama Lim Cui Sun. Hingga kini makamnya terdapat di salah satu bagian halaman utama yang letaknya berada di samping bangunan itu. Dalam bahasa Jawa, Lawang Ombo memiliki arti pintu besar. Seperti dilansir dari halaman kesengsemlangsem.com, kusen pintu utama rumah itu memang cukup besar. Tingginya hampir 2 kali tinggi gawang sepak bola dan lebarnya sekitar 3 meter. Tak hanya soal pintunya, rumah Lawang Ombo menyimpan sebuah sejarah kelam di masa lalu. Loh, sejarah kelam? Oke, sambil saya menjelaskan tentang sejarah Lawang Ombo, sambil jalan-jalan kita lihat-lihat sekeliling sambil mendengarkan penjelasan tentang sejarah rumah candu. Dulunya rumah ini pernah menjadi gudang penyimpanan candu, itu kan, di mana perdagangan barang ilegal itu pernah menggurita pada abad ke-19. Jadi Lawang Ombo ini juga dikenal sebagai rumah candu. Kenapa disebut rumah candu? Kita nikmati perjalanannya atau keliling-keliling melihat dulu. Nanti saya jelaskan kenapa disebut rumah candu. Pemilik Lawang Ombo adalah seorang pejabat rendahan asal Cina bernama Lim Cui Sun. Lim diduga berasal dari sebuah daerah bernama Hushan yang berada di provinsi Shandong, Cina. Dari batu nisan makamnya yang terdapat di halaman, diketahui bahwa Lim lahir pada tahun 1778 dan meninggal pada tahun 1827 di usia 50 tahun. Makamnya berada di dalam, nanti coba kita ke sana. Yang salah satu anak laki-lakinya yang bernama Lim Qixiong merupakan kapiten Cina pertama di Lasem yang menjabat dari tahun 1837 hingga 1855. Oke. Oke, kita coba ke dalam. Kita coba masuk ke dalam. Ini seperti inilah kondisi di dalam rumah candu, di mana masih terdapat altar pemujaan atau tempat ibadah. Seperti ini.
Oh ya, di dalam bangunan Lawang Ombo terdapat sebuah sumur tua berdiameter kurang lebih 1 meter. Konon di dasar sumur ini terdapat sebuah terowongan yang menghubungkan rumah itu ke Pelabuhan Lasem. Dulunya terowongan itu sengaja dibangun untuk menyelundupkan candu dari Pelabuhan Lasem. Candu-candu yang datang dari luar negeri itu diselundupkan di Lawang Ombo terlebih dahulu sebelum kemudian diedarkan ke berbagai tempat di Pulau Jawa. Pada saat itu, candu memang marak dikonsumsi berbagai kalangan, mulai dari kaum ningrat hingga rakyat jelata. Karena proses alam, kini akses menuju Pelabuhan Lasem itu sudah tidak terlihat lagi. Nah, itu alasannya kenapa rumah ini juga terkenal dengan nama Rumah Candu. Ternyata dulunya sejarahnya seperti itu tadi. Kini Lawang Ombo menjadi salah satu destinasi wisata di Lasem yang dijuluki Kota Cina Tua. Tak hanya berkunjung, bahkan wisatawan juga bisa menginap di tempat ini. Letaknya juga tak jauh dari kelenteng Cuan Kiong yang konon menjadi kelenteng tertua di Pulau Jawa. Nah, ini adalah jangkar yang kemungkinan sisa dari perahu-perahu yang membawa candu untuk diselundupkan. Kita coba keliling-keliling lagi, kita melihat-lihat sekitar, dan itu di ujung sana itu kuil tertua yang ada di Lasem. Dan itu alasannya kenapa Lasem juga disebut kota tua. Memang bangunannya banyak bangunan-bangunan tua, dan itu makam keluarga. Tapi dari sini saja ya sob, hehehe, tidak usah mendekat. Oke, kita keliling-keliling lagi, kita ekspos lagi. Nampak serem karena sepertinya ini sudah tidak dipakai lagi untuk ruangan ini. Kalau ini itu di atas itu mungkin dulunya sebagai tempat penyimpanan candu, dan ini batu-batu tua ini kemungkinan sebagai tempat mengolah alat mengolah bahan candu, karena seperti lumpang-lumpang kecil gitu. Oke, sobat bagus, sampai di sini dulu jejak bagus kali ini. Terima kasih sudah menyimak, sudah menonton sampai akhir. Untuk jejak-jejak bagus atau perjalanan dimana selanjutnya, nanti jangan lupa untuk subscribe, tombol notif loncengnya dinyalakan biar tidak ketinggalan. Oke, terima kasih sudah menyimak, sudah menonton. Salam sehat, salam sukses, semangat, dadah. Haha.